Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Buyung Kosaputra, dan di pagi hari ini kita sedang berkumpul di titik koordinat 040525. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan saya, harapan kita bersama Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tetap selalu on the track mengikuti jejak-jejak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pengembaraan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, belantara dunia yang semakin lama semakin gelap, bahkan penuh dengan kejahatan di dalamnya. Bahkan dengan kasih yang semakin dingin sering sekali membuat kita pun terseret, tidak memiliki kasih, bahkan sering sekali kita berlaku yang tidak adil di dalam kehidupan ini. Sering sekali mungkin kita tidak pernah sadar kalau ada hutang yang sering sekali kita belum bayar. Bahkan hutang itu harus kita bayar terus-menerus, tidak pernah lunas. Hutang apakah itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, saya tidak punya hutang. Nanti kita akan merenungkan bahwa setiap manusia punya hutang yang seharusnya dia bayar dan tidak pernah ada berhentinya, tidak pernah lunas, tetapi harus membayar secara terus-menerus. Apakah itu? Mari sebelum kita merenungkan, saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung YouTube channel CPS Television ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Kalau gambar loncengnya belum ada sinyal, diklik lagi gambar loncengnya, lalu pilih aktifkan semua notifikasinya. Supaya apa? Ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan yang baru dan bersama-sama kita menikmatinya seperti pagi hari ini. Saya juga mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali dan mungkin belum mengetahui, ayo saya ajak share video ini. Berkati orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada di sekitar kita, baik teman, sahabat, orang tua, kakak, adik, atau anak kita. Share video ini supaya menjadi berkat buat mereka. Bahkan kita berkati juga dengan apa? Selain share di WA, kita posting di story WA, bahkan kita posting ulang di seluruh media sosial yang Bapak Ibu Saudara gunakan. Perlu diketahui juga, Bapak Ibu Saudara, ayo untuk mendukung bukan hanya dengan share tetapi dengan memberikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar, maka kita pun mengambil bagian memberkati banyak orang. Ikuti juga CPS Television hadir di TikTok, bahkan juga melayani bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ditopang dalam doa. Maka jangan lupa ikutilah TikTok daripada CPS Television, TikTok dari Buyung Kosaputra. Silakan diikuti sehingga ketika kami live melayani Bapak Ibu Saudara juga dapat mengetahuinya. Berbicara hutang, siapa yang masih punya hutang? Ayo kita periksa diri kita sendiri. Masih adakah kita memiliki hutang dalam hidup ini? Atau mungkin, Pak, saya sudah membayar hutang saya lunas. Oke, nanti kita akan lihat. Sudah benarkah kita membayar hutang kita? Atau jangan-jangan kita tidak pernah membayar hutang kita? Karena ada satu hutang yang kita harusnya bayar terus-menerus. Sebelum itu, maka kita harus memikirkan, merenungkan dari firman Tuhan yang terambil dari surat Roma 13 ayat 8 yang berkata demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum
Taurat. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan hukum yang diberikan oleh Tuhan? Atau justru kita hanya menghafal, mengingat, mengetahui, tetapi kita tidak melakukannya? Jelas di sini kita harus memenuhi hukum tersebut. Bagaimana caranya memenuhi hukum tersebut? Sulit, sukar. Terkadang kita tidak mengetahuinya. Kita merasa kita ya berpuasa, kita tidak membunuh, kita tidak menyerang. Sadarilah yang harus kita genapi, yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi dari hukum Taurat tersebut apa? Ini yang harus kita sadari. Dikatakan dengan sangat jelas melalui firman Tuhan ini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Pasti akan berkata, saya nggak punya hutang, saya nggak berhutang sama si A, sama si B, sama si C. Bahkan kalau kita mungkin berhutang secara material, kita pinjam uang, saya sudah bayar kok Pak. Begitu kan? Kita lanjutkan. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, di awal berbicara berhutang, lalu kita berbicara saling mengasihi. Perlu diketahui, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sampai detik ini, pagi hari ini, kita belum dapat mengasihi sesama kita manusia, kita masih berhutang. Ya, kenapa begitu? Ingat bahwa kita ditebus, kita dibebaskan, kita diselamatkan. Karena apa? Karena Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Ingat itu. Karena kasihnya begitu besar, maka kita yang dikasihi seharusnya membalaskan kasih Tuhan itu dengan apa? Mengasihi sesama. Sudah jelas hukumnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Semuanya deh. Lalu perintahnya yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau di surat Roma 13 ayat 8 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ingat, ini perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara dan saya, sudahkah kita saling mengasihi? Ayo kita periksa. Selagi kita masih bernafas, supaya kita jangan salah. Sering sekali kita merasa bahwa kita mengasihi karena kita punya duit, kita sumbang, kita bantu dengan uang. Apakah itu kategori mengasihi? Bukan sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Kalau sebatas itu, banyak orang tidak bisa mengasihi karena banyak orang hidup dalam kekurangan. Kalau segala sesuatu diukur dengan fulus, dengan cen, dengan hepeng, banyak orang tidak bisa melakukan. Masalahnya di sini sudah sangat jelas, hendaklah kamu saling mengasihi. Bahkan apa? Terhadap siapa? Barang siapa mengasihi sesamanya manusia. Ingat loh, sesamanya manusia. Kadang manusia zaman sekarang itu keblinger kalau saya bilang. Terkadang mereka sesama manusia bisa saling hujat, bisa saling jelekan, bisa saling hina. Tetapi sama binatang peliharaan dia bisa begitu kasih banget, menyayangi banget. Tetapi sama manusia sadis, kejam, bahkan terhadap saudara aja bisa kejam loh. Terhadap saudara, baik itu kakak atau adik. Mungkin perkataan kita ini menusuk, menyakiti. Nah, kita harus sadar dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita merasa kita tidak menyakiti orang lain. Sering sekali kita merasa saya sudah mengasihi kok, saya sayang sama dia. Sayang bukan hanya dengan perkataan aku sayang kamu, bukan. Buktikan sayang kita melalui apa? Sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, respon kita, apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Ini sekarang saya tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya pasangan Bapak Ibu Saudara berkata, aku sayang sama kamu. Baru ketemu,
atau baru kenal lalu berkata, aku sayang sama kamu, aku tresno karo kowe. Percaya nggak? Ayo, percaya nggak? Langsung percaya begitu aja? Atau tidak? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara percaya terhadap orang yang mengasihi kita, katanya dia sayang sama kita? Apa yang membuat percaya? Apakah karena perkataannya? Tentunya kan tidak. Tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya pasti akan menuntut bukti. Apa buktinya? Kalau dia benar-benar mengasihi kita, pasti akan terbukti melalui sikapnya, tingkah lakunya, perkataannya, perhatiannya, kepeduliannya. Pastikan itu. Kalau dia tidak peduli, pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan percaya dikatakan, oh dia sayang sama kita. Apa buktinya? Nggak terbukti, bagaimana bisa yakin? Bagaimana bisa yakin? Pasti butuh bukti kan? Sekarang Bapak Ibu Saudara mengasihi terhadap sesama, harus ada buktinya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ditebus, kita diselamatkan karena kasih Allah kepada kita. Maka kita harus membalas kasihnya dengan apa? Ikuti perintahnya, ikuti tatanannya, ikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dia perintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi sesama manusia. Udah lakukan belum? Kita nggak usah muluk-muluk berbicara mengasihi, kita mengasihi orang lain, kita keluar duit buat orang lain. Bahkan ada juga yang mengasihi orang lain. Saya sudah mengasihi, wah dia rela pergi jauh-jauh. Saya sudah pergi jauh-jauh, keluar kota hanya karena kasih. Nggak usah muluk-muluk. Coba kita pikir deh, mulai dulu dari rumah kita. Terhadap orang tua kita kalau masih hidup, benarkah kita mengasihi? Ingat loh, ini hutang yang harus kita bayar terus-menerus dan tidak pernah ada lunasnya sampai kita mati. Kita harus membayarnya terus Bapak Ibu Saudara. Mulai dari rumah, ada nggak kita mengasihi orang tua kita? Mengasihi orang tua kita itu ya perhatian kita bagaimana. Harus dibuktikan, bukan cuma ngomong, oh saya sayang sama orang tua, saya sayang sama papa mama, saya sayang sama papi mami, saya sayang sama ayah bunda. Ada buktinya nggak? Perhatian kita ada nggak? Kita pikirin nggak apakah dia sudah makan atau belum? Kalau dia sakit obatnya sudah ada atau belum? Sudah diminum atau belum? Bagaimana kondisinya saat ini? Punya duit apa enggak? Apa yang dia pakai, baju, celana, bagaimana? Layak nggak? Ada nggak kita pikirin? Lalu kita merasa aku sayang sama orang tua kita. Pret. Kalau kita tidak membuktikan melalui sikap kita, perhatian kita, tindakan kita, omong kosong, omdo, just omong doang. Banyak anak-anak zaman saat ini merasa sudah mengasihi Tuhan, tapi nggak peduli terhadap sesama. Dia nggak peduli terhadap orang tua. Dia nggak peduli orang tuanya makan atau tidak, sehat atau tidak. Dia nggak peduli apa yang dia pakai. Nggak peduli apakah dia sudah punya makanan atau belum. Nggak peduli. Lalu berkata aku sayang sama orang tua. Tidak sedikit anak-anak durhaka loh. Bahkan orang tuanya meninggal baru dimakamkan, belum kering tanah kuburannya, pulang apa yang dicari? Di mana emasnya? Di mana sertifikat rumah? Di mana hartanya? Ini. Kita harus mengasihi sesama dan kita mulai dari rumah. Tidak bisa kita mau keluar kita mengasihi. Mau mengasihi, oh kita terbukti keluar, kita hargai orang, kita datang jauh-jauh, kita pergi jauh-jauh, kita sumbang sana, sumbang sini. Hanya demi keharuman nama baik kita, supaya kita dihormati. Tetapi kalau di dalam rumah sendiri,
kita tidak bisa membuktikan, mempraktekkan kasih tersebut, maka kasih hanya sekedar kasih, tetapi sesungguhnya kita tidak mengasihi. Ingat, ini tetap saja kita berhutang. Kita bayar mengasihi orang lain terus saja, kita masih tetap aja berhutang, masih harus bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Sampai kita mati. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita terbukti tidak mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, kita tidak mengasihi Tuhan. Mulut kita boleh percaya dan beragama, kita boleh beridentitas, memiliki agama, kita boleh rajin beribadah, kita boleh rajin baca kitab suci, tetapi ketika kita tidak bisa mengasihi, maka kita tidak membuktikan kita mengasihi Tuhan. Terbukti kita tidak percaya kepada Tuhan, hanya omdo, just lip sync, omongan doang, tidak terbukti. Kejam amat sih, Pak. Lah, Bapak Ibu Saudara, kalau sama pasangan kita lawan jenis, kalau dia bilang aku mengasihi tapi kita tidak melihat buktinya, kan nggak percaya. Sekarang saya nggak percaya juga kalau ada orang yang mengaku dia mengasihi Tuhan tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Orang mengasihi Tuhan tapi sadis. Orang mengasihi Tuhan tetapi dia tidak peduli sama orang tua. Orang katanya mengasihi Tuhan tapi tidak peduli terhadap kakak adiknya, keponakannya. Dalam lingkup rumah, satu darah loh ini. Satu darah. Peduli nggak? Hanya karena di luar sumbang sana, sumbang sini, pinginnya dihormati, dihargai. Apakah itu tindakan kasih? Itu kasih yang munafik, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang penuh maksud. Kasih yang hanya menerima imbal balik. Kalau tidak ada imbal balik, dia tidak akan pernah melakukannya. Tuhan benci hal seperti ini. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita kalau mengasihi diri sendiri, kita nggak peduli, kita rela korbankan apapun demi diri kita. Kita rela kehilangan waktu, kita rela kehilangan uang, kita rela capek, kita rela tidak tidur, kita rela berkorban demi kesenangan diri kita sendiri, demi kita menjaga tubuh kita. Yang diminta Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak dapat melakukan perintah ini, maka sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun rajin sebagai aktivis, walaupun rajin di dalam melayani, walaupun statusnya sebagai hamba Tuhan, tetapi terbukti tidak percaya, tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan memerintahkan kepada setiap manusia, kasihilah sesamamu manusia. Mutlak. Mutlak, tanpa embel-embel. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi sesama kita? Harus dibuktikan, nggak muluk-muluk. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengasihi orang tua kita masing-masing? Sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita, kakak adik kita? Atau mungkin mengasihi ponakan-ponakan kita? Terbukti nggak? Kita periksa, kita cek diri kita, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Jangan sekedar just lip sync, ngomong doang. Semua orang juga bisa, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, pret, kalau nggak ada buktinya. Tuhan mengasihi manusia, dia rela berkorban buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita harusnya rela berkorban untuk Tuhan. Lihat ini. Tuhan rela berkorban demi Bapak Ibu Saudara dan saya karena dia mengasihi dan mencintai kita. Tetapi adakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan?
Ini harus terbukti dengan apa? Kita rela berkorban demi Tuhan. Tetapi fakta dan kenyataan sering sekali kita mengorbankan Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Kita rela korbankan Tuhan dalam segala hal. Kita rela sakiti hati dan perasaan Tuhan hanya demi kepentingan kita. Kita rela tinggalkan Tuhan supaya kita merasa aman, nyaman, terpenuhi segala yang ada di dunia ini. Kita perlu menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi mengasihi Tuhan harus terbukti dengan tindakan. Tindakan apa yang Tuhan inginkan? Yaitu kita mengasihi sesama kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar mengasihi sesama. Enggak usah muluk-muluk dulu keluar deh. Di dalam rumah kita sendiri dulu praktekkan. Yang masih punya orang tua, perhatikan. Kadang anak-anak ini sudah keterlaluan. Orang tua enggak diperhatikan. Tetapi ketika orang tua mati, yang dicari hartanya, dikejar hartanya terus-menerus. Pada saat hidup tidak diperdulikan. Telepon tanya kabar juga enggak. Nengok juga enggak. Tapi kalau demi harga diri dan kehormatan dari pihak luar, dia rela korbankan. Orang-orang seperti ini tidak terbukti dia mengasihi Tuhan walaupun dia beragama. Sorry to say, saya katakan dengan sangat tegas. Kita boleh beragama, kita boleh rajin beribadah, kita boleh melayani, kita boleh menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi orang tua kita, maka semua itu sia-sia. Kalau kita tidak peduli terhadap keluarga kita sendiri, apalagi satu darah, maka itu sia-sia. Kalau terhadap saudara saja perkataan-perkataan kita selalu menyakiti, sadarlah itu kita menyakiti Tuhan. Menyakiti Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan umat manusia seperti ini. Tetapi setan, iblis dan sekutunya yang memaksa manusia, mencuci otak manusia supaya melakukan apa yang setan iblis inginkan. Kita perlu berhati-hati. Sudah banyak kita tertipu. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, kita nggak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang percaya sama Tuhan, dia rela lakukan segala sesuatunya buat sesamanya. Dia rela tolong orang lain yang kesusahan. Nggak usah muluk-muluk keluar. Dalam. Ayo dalamnya dulu. Lihat. Dalamnya baik baru keluar. Jangan keluarnya dulu baru dalam. Kalau sudah keluarnya dulu, dalamnya nggak diperdulikan. Kita terlalu banyak ngomong doang. Mengasihi sesama kita. Hanya demi kita dihormati kok. Hanya demi kita dihargai. Supaya kita disanjung-sanjung. Kita ditinggikan dan dihormati. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan ini? Kalau kita masih melakukan ini, kita harus sadar. Kita sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin institusi-institusi kerohanian yang katanya penuh dengan kasih, belum tentu. Saya ingat betul saat pandemi, bahkan rumah-rumah ibadah yang menolong orang-orang yang mengalami PHK harus dicek dulu. Dia berjemaat di mana? Apakah di sana nggak ada bantuan? Masa kalau orang sekarat nggak punya makanan harus cari dulu cek ke asalnya, benar nggak? Ya Pak, tapi kan ada yang bohong. Ya nggak semua kan, ada, tapi nggak semua. Kembali lagi, niatnya apa? Apakah niat kita mengasihi? Kalau niat kita mengasihi, udah. Nggak usah cari tahu asal usulnya. Terkadang orang mau menolong, kadang kalau dia difoto, dijepret, lalu diviralkan di media sosial, dipublish, namanya langsung terkenal, rela lakukan. Lalu ini menyenangkan hati Tuhan?
atau menyenangkan hati setan, iblis dan sekutunya. Kita perlu sadari ini. Dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Lah, saya tidak punya hutang, Pak. Kalau ini tertulis dalam kitab suci, janganlah kamu berhutang, berarti kita juga punya hutang. Apa sih hutangnya? Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi, kita berhutang. Kita berhutang kepada siapa? Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kalau pagi hari ini kita bisa menikmati oksigen yang luar biasa, itu karena kasih Tuhan. Dan kita harus membalas kasih Tuhan dengan apa? Kasih juga. Kalau kita tidak bisa melakukan, maka kita berhutang. Karena jelas hendaklah kamu saling mengasihi. Perintahnya jelas. Mari, ayo kita renungkan. Lebih banyak mengasihi atau memusuhi? Kalau sama orang luar kita baik-baik. Halo, selamat pagi, apa kabar? Ganteng banget, cantik sekali loh. Sering kan kita seperti ini, munafik. Di depan baik-baik, apa kabar? Luar biasa loh. Begitu di belakang kita ngomongin, emang ya dia nggak benar ya. Emang dasar tuh satu tuh nggak tahu diri tuh, nggak punya otak tuh. Sering sekali begitu. Lebih banyak mana dalam hidup kita mengasihi atau kita justru memusuhi? Terhadap orang tua, saudara kita lebih banyak mana mengasihi atau memusuhi? Ayo masing-masing periksa Bapak Ibu Saudara. Masih bernafas kan? Periksa, kita lebih banyak mengasihi saudara-saudara kita atau memusuhinya? Jangan merasa karena kita aktif di dalam bidang kerohanian, sebagai apapun itu, lalu kita merasa kita sudah mengasihi sesama kita. Belum Bapak Ibu Saudara. Peduli nggak kita? Sekarang peduli nggak sama orang tua? Peduli nggak sama adik kakak kita yang mengalami kesulitan, kesukaran? Ya mungkin mereka belum makan. Mikirin nggak? Bagaimana mereka makan? Mereka tidak punya duit. Mikirin nggak? Kita sering sekali mikirin diri kita sendiri. Apa yang aku makan, pakai supaya dicukupkan, tetapi kita tidak pernah memikirkan orang lain, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, kira-kira cukup nggak? Mikirin nggak orang tua kita, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, cukup nggak? Bagaimana kesehatannya? Manusia banyak terjebak setan iblis Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin kita pun ada menjadi salah satunya. Jelas hendaklah kamu saling mengasihi. Mengasihi yang bagaimana? Kita harus mengasihi dengan sepenuh hati, rela mengorbankan diri kita. Jelas barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap tindakannya, perbuatannya, pikirannya, perkataannya, keputusannya pasti mengutamakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, zaman terus bergulir. Bahkan dengan teknologi saat ini terus menyeret manusia, mengalami perubahan demi perubahan. Mari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo jangan sampai kita masih memiliki hutang dan kita tidak pernah membayarnya. Kita harus membayarnya setiap saat, setiap waktu. Dengan apa? Mengasihi sesama. Ini perintah. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau melakukan perintah ini, maka kita penuh dengan hutang terus. Kalau kita hidup penuh dengan utang, pada saat kita mati, kita masuk pengadilan tahta Tuhan, pengadilan akhirat, apa tanggung jawab kita? Kalau kita masih penuh dengan hutang,
Karena kita tidak membayar dengan mengasihi sesama. Ayo, sadarlah. Kalau kita harus mengasihi sesama sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun kondisinya, apapun keadaannya, percayalah, kalau kita mengasihi sesama, berarti kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi sesama, berarti kita belum melakukan perintah Tuhan. Ayo, mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan perenungan ini, dengan kontemplasi ini, saya mengajak ayo, berkati juga channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya. Aktifkan semua notifikasinya. Jangan sampai tidak, supaya ketika saya melakukan live stream, saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Kita berkati teman-teman kita dengan cara apa? Share video ini melalui WA, share di setiap story media sosial kita, story WA kita, bahkan juga yuk share kepada orang tua, adik, kakak, teman-teman semuanya. Posting di semua media sosial yang digunakan, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo, bagi Bapak Ibu Saudara terberkati, jangan lupa tekan subscribe, aktifkan loncengnya. Bahkan juga ikuti CPS Television, hadir lewat TikTok CPS Television. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara harusnya mengikuti akun CPS Television dan akun Buyung Kosa Putra di TikTok. Yuk, dan kita harus berhati-hati sepanjang hidup kita hari ini, melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mari, harus penuh dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan. Jangan sampai kita mulutnya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatan kita, sikap kita menunjukkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Waspadalah, waspadalah. Tuhan memberkati. Salam transformasi.